Pada kesempatan hari ini dulur, saya sangat berterima kasih karena saya sudah berada di Padepokan Persaudaraan Setiahati Trate di Jalan Merak nomor 10 Kota Madiun. Dan hari ini dulur saya sangat berterima kasih karena saya punya kesempatan akan bersoal jawab, akan bertanya-tanya dengan pengurus pusat, dan tentunya tidak kita lewatkan, kita akan wawancarai nanti, yaitu Kang Mas Haji Maksum Rosadin SHMH. Beliau adalah Ketua Persaudaraan Setiahati Trate Cabang Surabaya Pusat Madiun, dan sekaligus beliau adalah Sekretaris Lembaga Hukum dan Advokasi Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun. Dan berikut ini adalah momen wawancara saya dengan Kang Mas Haji Maksum Rosadin SHMH. Jangan lupa like, komen, dan subscribe KJS TV. Mas, mohon izin, kami dari PSAT Malang Kota, saya pribadi selaku kreator YouTube, kreator media juga dari PSAT Malang Kota, mau bertanya tentang masalah PSAT yang berkaitan dengan hukum kemarin yang diselesaikan Mahkamah Agung. Monggo jenengan memberikan pernyataan atau tanggapan dari jenengan selaku Sekretaris Pengacara Pusat. Monggo jenengan memberikan pernyataan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalan saya adalah HM Rosadin SHMH selaku Sekretaris Lembaga Hukum dan Advokasi Trate Pusat Madiun. Dan siang hari ini saya bersama Kang Mas Heri selaku Ketua Cabang Malang Kota, sekaligus Mas Tri Widodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Cabang di Malang Kota. Nah, yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kasasi ya merek yang sudah kita menangkan di Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat bagi warga desa Trate dimanapun kita berada. Yang pasti saudara, yang harus dipahami oleh seluruh warga desa Trate adalah bahwa pada saat itu Mas Taufik selaku katanya sebagai ketua umum saat itu menggugat Mas Isbiantoro, Mas Bagus dan keluarganya, yang mana bahwa hak atas merek yang pada saat itu Mas Isbiantoro diharapkan dibatalkan. Itu perkaranya adalah, salah satu diantaranya adalah Mas Taufik menggugat penggunaan merek Persaudaraan Setiahati Trate, logo Setiahati Trate dan tulisan Setiahati Trate, di mana ada 3 pokok permasalahan. Samping itu dengan pertimbangan Majelis Hakim, ya, salah satu diantaranya bahwa Mas Taufik sudah bukan sebagai ketua umum lagi dan sudah bukan sebagai pengurus lagi, maka yang berhak untuk menggunakan hak atas merek yang digugat itu adalah dimenangkan oleh Trate yang dipimpin oleh Mas Purjoko, Mas Isbiantoro, dan peralihan dari ahli waris ya pada saat itu Mas Bagus dan keluarganya ke Mas Isbiantoro dinyatakan sah secara hukum. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita semua dalam rangka menjalankan amanah putusan kasasi yang sudah dimenangkan oleh Mas Isbiantoro. Saudara, untuk Malang Kota ya, yang pasti lisensi ada di Mas Heri ya, maka Mas Heri berhak untuk melaksanakan kewajibannya dan haknya sebagai pemilik lisensi. Di antara adalah segala kegiatan pencak silat ya, karena hak atas merek kita ini nomor 41, di mana di situ adalah penekanannya ada di klasifikasi pencak silat. Ya, kegiatan pencak silat yang menamakan Setiahati Trate, Persaudaraan Setiahati Trate dengan logo yang ada di saudara itu harus mendapatkan izin dari Mas Heri. Tanpa itu maka yang lain wajib close atau tutup. Kalau tidak maka sanksi pidananya jelas. Yang pasti saya berharap dekati dengan kondusif, dekati dengan preventif, dan jangan pada kekerasan, sehingga gunakanlah cara-cara yang lebih elegan, yaitu penegakan hukum. Yang pertama, yang pasti laporan kepolisian. Yang kedua adalah keberatan atas keberadaan latihan mereka di satu tempat. Yang ketiga adalah pendekatan komunikasi. Ini yang harus dibangun bersama-sama di Kota Malang. Nah, harapan kami dengan adanya putusan kasasi MA ini adalah menjawab polemik siapa yang paling berhak menggunakan hak atas merek Persaudaraan Setiahati Trate serta logo Persaudaraan Setiahati Trate. Itu dari saya untuk menjadikan sebagai referensi bagi pengurus Desa Trate Malang Kota. Sukses selalu, dan saya berharap penegakan hukum harus ditegakkan. Malang Kota harus sukses berjaya mengawal Desa Trate.
Satu pertanyaan terakhir Mas dari saya. Di arus bawah atau di golongan-golongan bawah seperti kami ya, selaku warga baru juga banyak yang mengatakan P1T Pusat Madiun itu tidak sah. Aslinya itu adalah P1T. Tanggapannya jenengan seperti apa? Ya. Jadi di dalam putusan kasasi Mahkamah Agung hak atas merek jelas di situ disebutkan bahwa Mas Isbiantara adalah sebagai pemegang merek atas nama Setiati Trate, Persaudaraan Siti Trate dan logo Persaudaraan Siti Trate. Ini menjawab, ya, ini menjawab, ya. Di situ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Mas Isbiantara adalah pemegang sah hak atas merek ketiga nama tersebut. Jadi ini sudah final dan mengikat bagi seluruh warga Sate di mana berada. Ingat, Mas Isbiantara ini selaku Ketua Dewan Pusat dan Mas Joko selaku Ketua Umum. Jadi sudah pas. Jadi peralihannya secara hukum sah, diakui oleh negara, dan itu bisa dijalankan oleh pemilik merek tersebut. Dan ingat, pemilik merek dilindungi oleh Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, di mana siapapun yang melanggar akan dipidana 4 tahun, ya, dan akan didenda 2 miliar. Sehingga ini menjadi catatan, ya, bukan pendekatan pidananya, akan tetapi mari kita persilahkan saudara-saudara yang mau kembali ke rumah besar kita, yang masih ada kesempatan sebelum penegakan hukum itu ditegakkan. Ingat, kalau hukum ditegakkan maka hukumnya akan berbicara, dan itu harus dipatuhi oleh semua. Yang disampaikan jenengan tadi kembali ke rumah kita, yaitu Persaudaraan Setiati Trate Pusat Madiun. Prosedur supaya kembali yang sesuai aturan atau ADRT P1T seperti apa, Mas? Ya, jadi nanti akan ada tim dari P1T Pusat Madiun yang akan merumuskan itu. Bagaimana kalau siswa, bagaimana kalau warga, bagaimana K32 dan sebagainya nanti dari pusat akan menerbitkan petunjuk dan pelaksanaan. Dan saya berharap di cabang-cabang pendekatannya adalah persuasif dan komunikatif. Ingat, itu dari kita semua, dan saya yakin mereka hanya belum paham. Ya, setiap orang belum harus diberi pemahaman yang utuh, ya, tidak sepotong-potong, dan ini tugas kita semua. Kembali lagi ke arus bawah, Mas. Banyak yang mengatakan arus bawah itu, ini kan urusannya orang atas, urusannya orang-orang besar. Ya. Nah, kita arus bawah mah yang penting paseduluran. Kira-kira jenengan mau kasih tanggapan soal itu? Ya. Ingat saudara, bahwa Setiati Trate adalah organisasi, di mana organisasi itu ada aturan-aturan dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah adalah rayon. Sehingga seluruh komponen yang ada di dalamnya itu harus tunduk, ya, pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah dirumuskan Parlo 2017. Saudara, apabila berdiri di atas, di luar aturan, maka kami anggap itu bukan sebagai anggota warga Desa Trate. Ingat, di Desa Trate ada aturan, yaitu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana adalah sebagai pondasi atau aturan yang harus kita pegang bersama. Tidak ada yang lepas dari apa yang menjadi aturan organisasi. Gitu. Pesan terakhir, Mas, untuk kami selaku kreator YouTube seperti saya pribadi dan banyak lagi kreator YouTube yang lain, dan bahkan kreator media sosial yang banyak memberikan informasi yang bisa menyimpang dari ajaran atau yang lainnya, Mas. Mungkin jenengan kasih tanggapan soal itu? Ya, terima kasih bagi para YouTuber, konten kreator, ya toh, yang ada di seluruh Indonesia dan di mana saja Anda berada. Yang penting saya sampaikanlah informasi itu secara seimbang, proporsional, dan by data. Dan ingat, kita jangan keluar dari on the track, sehingga paling tidak apa yang sampaikan itu ada dasar. Jadi tidak hanya berdasarkan informasi yang sepotong-potong. Sampaikanlah bahwa tugas saudara dan memberikan informasi itu saya dengan fakta dan bukti. Carilah informasi, data dan bukti dari sumber yang terpercaya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, saudara. Selamat berbagi informasi. Salam persaudaraan.